Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah baik? Semoga kabar kalian baik pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menuai berkah untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekali lagi saya arahkan kalian untuk mengisi teks absen yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Paling lambat sekitar 20 menit dari sekarang. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi dan juga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Serta hari ini kita akan menghitung ukuran pemusatan data. Yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sajian data dalam bentuk diagram ya, di mana diagramnya itu diagram batang, diagram garis, serta diagram lingkaran. Oke, untuk anak-anak, mari kita dengarkan pemaparan materi saya pada hari ini. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, apakah kalian tahu macam-macam tabel dalam statistika? Di sini akan Ibu beritahukan dalam statistika ada tabel distribusi frekuensi dan juga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama ialah tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini terbagi dua macam, antara lain ialah tunggal dan kelompok. Tabel distribusi frekuensi kelompok merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit, sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi yang kelompok ini untuk data yang berukuran besar atau datanya lebih dari 30. Di sini penyajian datanya ialah disusun dalam kelas-kelas tertentu. Untuk selanjutnya dari kedua macam tabel distribusi frekuensi ini akan Ibu berikan beberapa contohnya, yaitu contoh pertama tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, perhatikan contoh datanya berikut, di mana data-datanya tersusun dari angka-angka yang relatif sedikit. Lalu akan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di dalam kolom paling kiri itu ialah nilai, lalu yang tengah adalah tail atau terus, dan yang paling kanan adalah frekuensinya atau banyak dari data-data tersebut. Berikutnya ialah tabel distribusi frekuensi kelompok. Perhatikan contoh data nilai hasil pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa kelas 11 berikut ini. Nah, di sana ada susunan nilai-nilai datanya dari 40 siswa. Dari data tadi kita masukkan ke dalam tabel, di mana di situ seperti yang terlihat di paling ujung kiri, kolom paling ujung kiri adalah hasil tugas, yaitu di mana kelas-kelasnya 65 sampai 67 sampai kelas terakhir ya 80 sampai 82. Lalu ada kolom titik tengah, kolom terus, dan juga frekuensi. Mana frekuensi ialah banyak data atau banyak data dalam kelas ya. Dalam tabel distribusi frekuensi kelompok ini ada beberapa istilah ya yang sering dibahas atau ada di dalam tabel distribusi kelompok. Yang pertama ialah interval kelas. Nah, interval kelas ini ialah tipe kelompok atau bisa disebut interval kelas atau interval atau kelas saja. Nah, contohnya seperti data tadi, di mana 60 sampai 67 ialah kelas interval kelas pertama. Lalu 68 sampai 70 ialah interval kelas kedua, dan seterusnya sampai interval kelas ke-6 yaitu 80 sampai 82. Istilah kedua yakni ialah batas kelas. Batas kelas merupakan nilai yang berada pada tepi bawah atau tepi atas suatu kelompok ya atau kelas. Nah, di sini batas kelas terdiri atas batas kelas bawah dan batas kelas atas. Contohnya dari data tadi ialah seperti 65, 68, 71, 74, 77 dan 80 itu batas bawah kelas ya. Lalu 65, 67
67, 63, 66, 69, dan 82 ialah batas atas kelas. Istilah yang ketiga ialah tepi kelas. Tepi kelas ini memiliki rumus, yaitu tepi bawah ialah batas bawah dikurang 0,5, lalu batas atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Dari contohnya yaitu tepi bawah kelas pertama ialah 64,5 dan tepi atas kelas yang pertama ialah 67,5. Untuk istilah selanjutnya ialah lebar kelas, di mana rumus lebar kelas ialah lebar kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, seperti contoh dari tabel tadi, lebar kelas pertama sama dengan 67,5 dikurang 64,5 sama dengan 3. Yang bisa kita lakukan untuk membuat tabel distribusi kelompok. Langkah pertama ialah menentukan jangkauan, di mana rumus jangkauan ialah J sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana X ini ialah datanya. Seperti contoh dari data tadi, di mana 80 ialah data paling besar dikurang data paling kecil 66 sama dengan 14. Untuk istilah yang terakhir ialah istilah titik tengah. Nah, rumus titik tengah ini ialah titik tengah sama dengan setengah dikali batas atas yang ditambah batas bawah. Nah, contohnya itu titik tengah kelas pertama yakni 66 dan titik tengah kelas kedua yaitu 69 dan seterusnya. Yaitu menentukan banyak kelas interval menggunakan aturan Strages. Di sini banyak kelas itu disimbolkan dengan K, sehingga di rumusnya ialah K sama dengan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini ialah banyak datanya. Lalu di sini dari contoh data tadi, di mana datanya ada 40, maka hasilnya ialah 6,28 lalu dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga ialah menentukan panjang kelas interval, di mana kelas interval ini disimbolkan dengan C. Nah, di sini C sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Dari contoh dari data ialah C sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Lalu untuk yang keempat ialah menentukan batas kelas di mana semua nilai tercakup di dalamnya. Yang kelima, menentukan nilai frekuensi setiap kelas dengan turus. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di mana tabel distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi atas dua macam, yaitu daftar distribusi kumulatif kurang dari, ini menggunakan tepi atas. Lalu selanjutnya daftar distribusi kumulatif lebih dari, yaitu menggunakan tepi bawah. Saya berikan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana di sini sudah ada tepi bawah dan tepi atasnya. Silahkan diperhatikan. Dari tabel tadi, kita dapat membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya seperti berikut ini. Nah, di mana yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu tabel frekuensi kumulatif kurang dari, dan untuk yang sebelah kanan ialah tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menghitung ukuran pemusatan data, di mana ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data tersebut disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3, yaitu min atau rataan hitung, lalu median, dan juga modus. Untuk ukuran pemusatan data yang pertama ialah rataan hitung atau min. Di sini ada rataan data tunggal, di mana rumusnya ialah X sama dengan sigma XI dibagi N, di mana sigma X sama dengan jumlah data, lalu N sama dengan banyaknya data, dan XI-nya ialah data ke I. Nah, silahkan perhatikan rumusnya ya, diingat-ingat. Jelasnya akan saya berikan contoh soal. Dari hasil tes 10 siswa kelas 11 diperoleh
data 3,7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rataan dari data tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang sudah tadi kalian perhatikan. Lalu dari data-data tadi dijumlahkan semua. Lalu kita bagi dengan banyaknya data tadi, yaitu 10 siswa. Ya. Menjadi 60 dibagi 10 hasilnya ialah 6. Jadi rataannya adalah 6. Masih di rataan hitung atau min. Nah, di sini ada rataan berkelompok, di mana rumusnya ialah sigma Fi dikali Xi lalu dibagi sigma Fi. Di sini Fi itu sama dengan frekuensi untuk nilai Xi dan Xi-nya ialah data ke I. Silahkan perhatikan rumusnya ya. Lebih jelas lagi, di sini ada contohnya. Berdasarkan data hasil ulangan harian matematika di kelas 11 IPA, 6 siswa mendapatkan nilai 8, 7 siswa mendapatkan nilai 7, 5 siswa mendapatkan nilai 6, 7 siswa mendapatkan nilai 5, dan 5 siswa mendapatkan nilai 4. Nah, tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya ialah di mana data-data tadi kita masukkan ke dalam tabel, di mana Xi itu adalah nilainya dan Fi itu adalah frekuensinya. Nah, frekuensi ini jika dijumlahkan semua maka totalnya ialah 40. Lalu di sini ada Fi atau frekuensi dikali Xi atau nilai. Dari jumlah keseluruhannya ya ialah 242. Lalu kita masukkan semua data tadi, semua jumlah tadi ke dalam rumus. Maka di sini X-nya sama dengan 224 dibagi 40 sama dengan 6,05. Jadi rataan nilai ulangan harian matematika di kelas 11 IPA adalah 6,05. Ukuran pemusatan yang kedua ialah median. Nah, di sini ada median data tunggal. Median adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Di sini untuk median yang datanya sedikit, maka bisa diurutkan saja lalu kita cari titik nilai tengahnya. Nah, sedangkan untuk median yang banyak datanya atau datanya besar, harus kita urutkan terlebih dahulu, lalu akan kita gunakan rumus seperti di bawah ini, di mana untuk ganjil ialah ME sama dengan X setengah dikali N ditambah 1. Lalu untuk genap, ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 bagi 2. Di sini keterangannya Xn per 2 ya data pada urutan ke N per 2 setelah diurutkan. Untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi, di sini diberikan contoh. Nah, dari data di bawah ini tentukan mediannya. Nah, soal pertama yaitu ada data 2,5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, dan 8. Lalu untuk soal yang kedua itu yang seperti di dalam tabel ya. Ada nilainya, ada frekuensinya ya. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini ialah penyelesaian dari contoh soal tadi. Dari nomor 1, setelah data diurutkan, maka kita bisa lihat di sana ada angka 6 yang menjadi nilai tengahnya, sehingga mediannya adalah 6. Lalu untuk contoh soal nomor 2, banyaknya data tadi itu sama dengan 50 ya. Maka itu nilainya adalah genap. Nah, maka kita gunakan rumus median yang genap, di mana tadi setelah masukkan rumus X 50 per 2 ditambah X 50 per 2 ditambah 1 dibagi 2, maka hasilnya ialah X 25 ditambah X 26 bagi 2
yaitu sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya masih median. Di sini ada median data berkelompok. Jika data yang tersedia merupakan data bergolongan, maka kita harus menggunakan median data berkelompok untuk mengetahui nilai tengahnya. Di sini ada rumusnya, yaitu ME sama dengan B2 ditambah C dalam kurung 1/2 N dikurang F per F, ya. Situ keterangannya sudah tertera. Mari kita ke contoh soal. Tentukan median dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA yang digambarkan pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, ya. Bisa kita lihat di sini tabelnya, ya. Nilainya dari 40 sampai 49 dan seterusnya sampai 90 sampai 99. Dan kita bisa lihat frekuensi dari kelas-kelasnya. Nah, di sini penyelesaiannya ialah karena banyaknya data ada 40. Nah, untuk mencari letak mediannya pada frekuensi mana, ini 40 akan dikali dengan 1/2 sama dengan 20, sehingga letak mediannya ada pada frekuensi 20. Kita bisa lihat dari jumlah frekuensinya, di mana 4 ditambah 5 9, 9 ditambah 4 sama dengan 23. Jadi ini frekuensi median itu ada di 20, sehingga masuk di kelas 60 sama dengan kelas interval 60 sampai dengan 69, ya. Untuk mencari BI2 atau tepi bawah kelas median, di sini kita bisa menambahkan batas atas kelas sebelum median ditambah dengan batas bawah kelas sudah kelas median, lalu dibagi 2 sehingga hasilnya sama dengan 59,5. Lalu kita akan mencari lebar kelasnya, di mana lebar kelasnya ialah 10, ya. 40 sampai ke 49 itu ada 10 kelas. Lalu N-nya sama dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data itu adalah 40. Nah, untuk frekuensinya di sini karena tadi di mana letak mediannya pada frekuensi 20, di mana kelas mediannya ialah 60 sampai 69, di situ jumlah frekuensinya ialah 14, ya. Lalu untuk F besar atau frekuensi kumulatif dari sebelum kelas median itu ialah 9, ya. Dijumlahkan tadi 4 ditambah 5 ialah 9. Dari keterangan yang kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam rumus mediannya, di mana ME sama dengan 59,5 ditambah 10 di dalam kurung 1/2 dikali 40 dikurang 9/14 sama dengan, setelah melalui beberapa operasi, maka kita dapatkan hasilnya ialah 67,36. Jadi di sini median dari data tersebut atau data tadi ialah 67,36. Untuk ukuran pemusatan data selanjutnya ialah modus. Modus ialah data yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data mempunyai satu modus disebut modal, bila 2 bimodal, bila lebih dari 2 ialah multimodal. Di sini modus terbagi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Di sini ada rumus modus data berkelompok, di mana MO sama dengan B0. Di sini B0 sama dengan tepi bawah kelas median, lalu ditambah L lebar kelas, lalu dikalikan dengan dalam kurung D1 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dibagi D1 ditambah D2. D2 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh soal. Tentukan modus dari tabel berikut ini. Nah, perhatikan tabel berikut ini, ya. Di sini frekuensi modusnya itu di angka 18, frekuensi modusnya itu 18, ya, paling banyak 18. Terus kelas modusnya itu yang mana 18 tadi ialah 65 sampai 69. Lalu tepi bawah frekuensi modusnya ialah 64,5.
kita akan mencari nilai D1 dan D2-nya. Di sini dimana kita tahu tadi tuh D itu adalah selisih frekuensi kelas. D1 sebelum dan D2 ialah sesudah. Sehingga di sini D1 sama dengan 18 dikurang 6 sama dengan 12. D2 sama dengan 18 dikurang 9 sama dengan 9. Lalu lebar kelasnya adalah 5. Sehingga nilai-nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus menjadi 64,5 ditambah dalam kurung 12 per 12 ditambah 9 sama 9 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 12 per 21 dikali 5. Nah, dari operasi tadi maka didapatkan hasilnya ialah 67,36. Jadi modusnya adalah 67,36. Itu saja pemaparan materi yang bisa saya berikan untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kalian saya minta untuk memberikan kesimpulan terkait materi pada hari ini ya. Dimana tadi kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi yang mana ada terbagi dua macam. Lalu juga tabel distribusi frekuensi kumulatif juga terbagi dari dua macam. Serta tadi kita sudah menghitung ukuran pemusatan data, dimana itu ada median, min, dan juga modus. Nah, tolong berikan kesimpulan kalian ya melalui melalui WhatsApp group. Lalu setelah ini akan ada tugas di mana batas pengumpulannya itu sekitar 5 hari setelah pertemuan pada hari ini. Saya mohon agar kalian mengerjakannya. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran letak juga ukuran penyebaran data. Sebaiknya kalian membaca dulu materi-materi tersebut agar nanti pemaparan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya bisa kalian pahami dengan betul. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau terkait materi maupun terkait tugas, silahkan chat melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.